Indonesia. Berawal dari kebisaan seorang ibu akan kualitas pendidikan yang jauh dari harapan, mengantarkan asa baru pada pendidikan di mana akidah Islam menjadi fondasi dasar sehingga kekuatan generasi Islam gemilang. Ummu Khair mengawali cita-cita besar dari teras rumah dengan dukungan penuh suami tercinta, mengawali dari tempat pertama sehingga melahirkan ribuan penghafal Al-Quran. Dimulai dari satu pintu menuju 82 cabang se-Indonesia. TK, SD, SMP, dan SMA Khairul Ummah tersebar untuk berjuang melahirkan pribadi Islam bagi anak-anak Muslim dan juga keluarga. 4 kualitas utama dibangun sebagai output siswa lulusan: beribadah Islam, berjiwa pemimpin, pemimpin terdepan dalam sains dan teknologi. Lahirnya Khairul Ummah berawal dari kegalauan ibu-ibu di dalam mendidik anaknya. Pada masa itu, anak-anak sudah belajar seharian, tapi hasilnya ternyata belum sesuai harapan. Sementara anak-anak banyak emosi karena mungkin capek. Akhirnya kemudian saya sendiri termasuk ibu-ibu itu berpikir keras gitu ya. Apakah akan bertahan dengan kondisi yang ada atau kemudian lebih baik merumuskan apa sih yang tepat buat anak-anak sehingga mereka itu nyaman belajar, senang belajar. Di samping memang saya sendiri punya idealisme yang pada saat itu selain sekolah seharian, anak saya pun saya didik di rumah untuk bisa menghafal Al-Quran, untuk belajar bagaimana supaya bacaannya bagus, ya, bacaan Al-Qurannya bagus, termasuk kemudian membuat forum di sore hari bersama teman-temannya untuk belajar bahasa Arab. Orang tua muslim kan punya tanggung jawab untuk melahirkan anak-anaknya menjadi soleh dan solihah, tapi juga nyaman untuk belajar maupun beramal soleh. Dan bagaimana agar ini terintegrasi, dia belajar berkontribusi kepada kesolehannya, belajar apapun dia, dan juga dia belajar berkontribusi untuk kecerdasan akalnya yang tidak bertentangan dengan kesolehannya. Khairul Ummah itu adalah kelompok pertama di dalam merumuskan integrasi kurikulum di semua jenis mata pelajaran berbasis akidah Islam, sehingga dia merekonstruksi ulang kurikulum yang ada. Di sini materi utamanya adalah alam semesta dengan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari menjadi bagian dari membangun peradaban Islam mulia. Khairul Ummah, sekolah yang menghafal Al-Quran dan memimpin masa depan. Iya, alhamdulillah. Insyaallah untuk materi filosofi kurikulum kita undang langsung Abi, Ustaz Amir. Di depan saya ada Ustaz Amir. Sama namanya. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan di depan saya juga insyaallah diberkahi oleh Allah, ilmunya tinggi dan menjadi pejuang Islam insyaallah. Kita sambut dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Dua gelas, satu gelas kosong, satu yang ada di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Summa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, rawahul Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ustaz dan ustazah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya kira semangatnya sudah menurun, ternyata belum. Meski demikian, karena ini sudah memasuki siang hari, betul? Saya sengaja bawain kopi tambahan bagi yang masih kurang. Coba kalau ngantuk, solusinya apa? Hah? Berarti sudah cerdas. Ini luar biasa, ya. Jadi 2 hari di klub pencerahannya luar biasa, ya. Alhamdulillah. Kalau ngantuk itu jawabannya adalah tidur. Ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk, dipersilahkan untuk tidur. Tapi dengan catatan, ngangkat tangan, berdiri di depan sebagai cermin dari orang yang soleh, harus membaca doa di depan. Betul? Berdoa di depan, sesudah berdoa nanti disilahkan kembali ke tempat duduknya untuk tidur, supaya tidurnya bernilai ibadah. Betul? Khawatirnya kalau tidur sendirian, tidak berdoa di depan, kemudian tidur, tidak bangun-bangun lagi, namanya apa? Namanya maut. Ternyata an-naumu kal mauti. An-naumu kal, tidur itu adalah mati kecil. Betul? Jadi jangan sampai ada yang di ruangan ini memilih mati kecil dan tidak berdoa, karena itu bahaya. Pak Agus Salim betul? Betul Pak? Kalau Pak Agus Salim mengatakan betul, maka yang lain harus manut sama Pak Salim, ya. Pak Agus Salim dari kemarin ceria terus, ya. Baik, alhamdulillah, ini sudah hari yang kedua. Hari pertama kita sudah lewati dengan sangat bagus, alhamdulillah. Hari ini kita akan berbicara tentang filosofi, ya. Apa itu filosofi? Filosofi itu artinya dasar pemikiran yang paling asasi, yang paling pokok, ya. Namanya filosofi. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang kurikulum. Kurikulum. Apa itu kurikulum? Seperangkat materi pembelajaran yang ditetapkan dan diajarkan kepada anak-anak kita. Itu yang disebut dengan kurikulum, ya. Jadi pemahamannya sederhana-sederhana saja, tidak usah ribet-ribet. Nah, kemudian basis. Apa itu basis? Apa itu basis? Dasar, ya. Jadi jangan bazet. Nah, jadi itu kalau bazet itu jadi lain, ya kan? Ini basis al-asas, ya kan? Ini ada nggak di sini orang basis? Ada? Badan, amil zakat, infak dan sedekah. Nah, itu jadi salah nyebutin itu jadi lain, ya kan? Baik. Nah, kemudian akidah Islam. Akidah Islam. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kurikulum itu
harus berbasis akidah Islam. Mengapa? Coba, Bunda? Karena ialah landasan. Tambah cerdas ya. Alhamdulillah. Bunda siapa deh? Sumiati ya? Hah? Nurmia. Baik, Bunda Nurmia. Karena itu landasan. Ayah, ada yang ingin memberikan komentar? Mengapa basis akidah, basis kurikulum itu harus akidah? Mengapa? Ayo, Bunda ada tambahan? Karena akidah itu adalah pondasi dasar luar biasa. Ayah belum ada yang bersuara. Kayaknya Pak Agus Salim dari tadi sudah pengen menyampaikan responnya. Iya, harus ada bintangnya, dan kelihatan dari kemarin bintang kita adalah beliau. Pak Agus Salim, mengapa harus akidah, Pak? Supaya lebih dekat kepada Allah. Supaya lebih dekat kepada Allah. Aplaus untuk Pak Agus Salim. Luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu merangkum apa yang disampaikan oleh Bunda Nurmia tadi dan Bunda siapa Bunda? Naila. Ummu Naila. Bunda Ummu Naila. Jadi biar lebih lengkap lagi. Ya, baik. Nah, kita lihat mengapa kurikulum itu harus berbasis akidah. Jawabannya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Agus Salim tadi, bahwa satu, akidah Islam itulah satu-satunya akidah yang sahih. Ada nggak akidah di luar Islam yang kita bisa sebut ini akidah yang sahih? Ada tidak? Tidak ada. Ada akidah Raksumali, akidah sekularisme, ada akidah Suyu'iyah, sosialis ateis. Ini juga adalah akidah yang batil. Betul? Karena segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah itu hakikatnya adalah batil. Hakikatnya adalah batil. Tidak memiliki hak, tidak memiliki kewenangan untuk dipertuhankan. Jadi kalau ada yang mempertuhankan selain Allah, itu adalah sebuah pilihan penetapan akidah yang batil. Jadi yang sahih itu hanyalah akidah Islam yang mengajarkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran menegaskan zalika bi anna Allah huwal haqqu wa ma yad'una min dunihil batil wa inna Allah lahuwal aliyyul kabir. Jadi Allah itulah sembahan yang hak, selain Allah adalah sembahan yang batil. Harus mantap. Tidak boleh ada keraguan dalam diri seorang muslim tentang kalimat itu, bahwa kita itu adalah penganut la ilaha illallah Muhammad. Itulah kalimat thayyibah. Itulah kalimat thayyibah. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Salim, bahwa itulah kalimat yang akan mengantarkan kita meraih kebahagiaan dunia akhirat. Tanpa kalimat ini, bumi ini akan runtuh. Tanpa kalimat ini, lautan itu akan beku. Dan tanpa kalimat ini, kita semua akan celaka. Oleh karena itu, hiduplah dengan kalimat la ilaha Muhammad. Inilah kalimat yang disebut harga mati. Harga mati. Yang lain itu semuanya masih boleh ditawar. Betul? Masih nego. Ada apa NKRI itu harga mati? Betul. Negara Kepolisian Republik Indonesia kerjanya membunuh orang. Betul? Sampai hari ini masih ramai dibincangkan persoalannya.
Ternyata itulah NKRI. Baik, mengapa harus akidah Islam? Karena hanya akidah Islam yang sahih, hanya akidah Islam yang benar. Di luar akidah Islam itu adalah batil. Siapa yang bisa membuktikan? Berbicara akidah itu berbicara pembuktian, karena ia adalah sebuah dasar keyakinan yang harus kita buktikan dengan tasdiqul jazm. Tasdiqul jazm. Bagaimana membuktikan bahwa hanya akidah yang betul dan di luar akidah Islam itu adalah batil? Siapa yang bisa membuktikan? Ayo. Kan sudah belajar tentang berpikir, ya kan? Penanaman akidah dalam Islam itu wajib aklian. Wajib aklian, laisa khayalian. Dan tidak boleh dengan khayalan. Harus dengan pembuktian akal. Yeah. Coba kalau saya bertanya, yeah, Allah itu mawujudan hakikian atau khayalian? Hakikian apa khayalian? Hakikian apa khayalian? Buktinya? Kan harus dibuktikan. Buktinya adalah karena ada ciptaannya. Dari zaman Nabiullah Adam sampai hari ini, langit dan bumi ini ada, betul? Betul tidak? Langit dan bumi ini ada, betul? Pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Sederhana saja, yang menciptakan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Sekafir-kafirnya Fir'aun yang pernah mendeklir dirinya sebagai Tuhan, betul? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Pernah nggak Fir'aun mengatakan akulah yang menciptakan langit dan bumi? Pernah tidak? Sekafir-kafirnya Fir'aun pernah mendeklir dirinya, aku adalah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Kalau kalimat itu dikeluarkan, sudah pasti semua orang akan menunjuk dirinya bohong. Betul? Betul tidak? Nah, oleh karena itu, maka bukti adanya Allah itu adalah dengan adanya ciptaannya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang siapa yang kuasa untuk mempergilirkan siang dan malam. Siapa? Hanya Allah. Hanya Allah. Yeah. Sehebat apapun profesor, doktor, kalau sekiranya ada orang yang tingkat keilmuannya itu sampai ke langit sekalipun, sekiranya ada, dia pun tetap tidak memiliki kemampuan untuk menahan. Tahan dulu siangnya, karena ini di klubnya masih butuh waktu, tahan dulu. Tidak ada yang kuasa untuk menahan itu. Yeah. Tahan dulu malamnya, tahan. Juga tidak ada yang kuasa untuk menahan itu. Nah, kesemuanya ini adalah bukti nyata di hadapan kita. Ada Allah yang mengatur, ada Allah yang maha kuasa. Nah, kemudian mengapa akidah Islam? Karena akidah Islam itu adalah akidah yang sahih. Buktinya, dia dapat memuaskan akal. Ketika kita mengatakan bahwa langit ada, bumi ada, darat ada, laut ada, manusia, hewan, dan tumbuhan itu ada. Dan itu ada yang menciptakan. Kira-kira masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Kalau saya mengatakan meja ini ada, betul nggak ada meja? Betul, ada. Saya mengatakan bahwa meja ini ada yang membuatnya. Ini memuaskan akal atau tidak? Kalau saya mengatakan bahwa meja ini adalah sesuatu barang yang baru turun dari langit, yeah, panjang talinya sekian kilometer, kira-kira itu memuaskan akal atau tidak? Tidak memuaskan akal. Jadi akidah Islam itu dalam segala aspeknya dia memuaskan akal. Bahwa Allah itu ada, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada'u wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala.
sebagai sebuah arkanul iman yang ditetapkan oleh para ulama, semuanya itu adalah sesuatu yang masuk akal. Saya ingin tanya, ya, Al-Quran sebagai kalam Allah itu bagian dari keimanan atau bukan? Keimanan. Bagian dari keimanan. Bisa dibuktikan pembenarannya melalui akal? Bisa. Dari mana membuktikannya? Dari apa yang disebutkan oleh Allah bahwa wa in kuntum fi raibim mimma anzalna ala abdihi fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum. Kalau ada di antara kalian yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surah saja semisal Al-Quran itu. Pertanyaannya, ada yang pernah mencoba? Ada. Berhasil tidak? Ternyata semua yang pernah mencoba untuk mendatangkan tandingan terhadap Al-Quran, semuanya gagal. Bahkan Musailamah Al-Kadzdzab berakhir dengan gila. Betul? Maka ustadz dan ustadzah, ayah bunda yang ada di ruangan ini tidak usah berpikir untuk menandingi Al-Quran. Betul? Tapi berpikirlah untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Siap? Siap. Itu akidah Islam. Apapun yang terkait dengan akidah Islam, semuanya adalah sesuatu yang dapat memuaskan akal. Bisa diterima? Bisa diterima? Kalau saya katakan bahwa surga dan neraka itu adalah sesuatu yang ada dan pasti, benar atau tidak? Memuaskan akal atau tidak? Kenapa? Karena termuat dalam Al-Quran, dan Al-Quran dipastikan bahwa dia adalah kalam Allah yang qat'i. Betul? Betul? Itu namanya memuaskan akal. Yeah. Kalau saya mengatakan bahwa tidak usah khawatir, karena esok hari ketika kita meninggal, kita akan balik lagi ke dunia ini dengan cara reinkarnasi. Kira-kira pengajaran ini bisa diterima oleh akal atau tidak? Ya. Kenapa? Karena tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Toh kalau sekiranya ada orang yang paling disayang oleh Allah dan ingin dibalikkan ke dunia ini, mungkin Nabi Muhammad itu tidak dimatikan. Betul? Atau sekiranya boleh mati dan hadir kembali, mungkin Nabi Muhammad sudah hadir lagi. Betul? Karena tidak ada manusia yang pernah hadir di muka bumi ini yang paling disayang oleh Allah melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Betul? Tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang batil, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Yang kedua, bahwa akidah Islam itu adalah akidah yang sahih karena dia memuaskan sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Karena sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam itu menenteramkan jiwa. Betul? Coba, ketika manusia terlahir, dia butuh makan minum. Butuh tidak? Apa kata Al-Quran? Ya ayyuhan nas kulu washrabu halalan thayyibah. Silahkan makan dan minum dengan dua standar saja, halal dan thayyib. Nah demikian juga kalau manusia terlahir, yang laki-laki punya gharizatun nau, tertarik kepada perempuan, yang perempuan tertarik kepada laki-laki. Kemudian Islam dalam rangka pemenuhan itu menyampaikan fankihu, maka menikahlah kalian. Betul? Betul? Nah, semua tadi kita sudah membahas tentang
gorisah tadayun, ya kan? Ada potensi yang sudah diciptakan oleh Allah dalam diri manusia, yaitu potensi beragama. Nah, Al-Quran, hadis menyuruh kita untuk beragama, betul? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah wa dzalika ad-dinul qayyimah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Beragamalah kalian dengan agama yang fitrah, yaitu agama yang hanif, agama yang lurus, mengajarkan kita ketaatan kepada Allah. Itulah agama yang lurus. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk beragama yang lurus. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abwahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Para ulama hadis mengatakan, kenapa Islam tidak disebutkan? Karena Islam itu sudah in group dengan fitrah manusia. Sehingga kalau manusia dia memelihara kefitrahan tauhidnya, maka dia sudah dijamin untuk menempuh jalan hidupnya itu dengan akidah yang fitrah. Sekiranya ada anak kecil, sebutlah misalnya, ya, baru lahir hari ini, dia dilahirkan oleh rahim yang kafir, sebutlah misalnya, katakanlah dia kafirnya itu tingkat internasional, ya, lahir hari ini, kemudian dia meninggal. Kira-kira anak yang baru lahir itu dia jaminan surga atau penghuni neraka? Surga. Mengapa? Karena dia masih terpelihara fitrahnya. Dia masih terpelihara fitrahnya. Siapa yang merusak fitrah manusia? Fa'abawahu, kedua ibu bapaknya. Itu yang merusak fitrah. Apa yang kedua yang merusak fitrah manusia? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Apa yang ketiga? Setan. Yang merusak fitrah manusia itu adalah kedua orang tuanya. Yang kedua, nafsunya. Yang ketiga, setan. Hati-hati, karena yang namanya orang tua itu ternyata andil dalam merusak fitrah anaknya sendiri. Nah, kemudian kenapa harus atas dasar akidah Islam? Tadi jawaban yang diberikan oleh Pak Agus Salim, karena akidah Islam itu adalah dasar bangunan sahsiyah manusia, atau dasar bangunan sahsiyah seorang muslim. Dasar bangunan kepribadiannya adalah akidah Islam. Jadi pola pikirnya, pola nafsianya harus dibangun di atas landasan akidah Islam. Demikian juga akidah Islam ini adalah jaminan seseorang itu selamat dunia akhirat. Tanpa dasar akidah Islam, maka tidak ada jaminan hidup bahagia, hidup selamat dunia akhirat. Toh kalau ada yang merasa bahagia dan merasa selamat, itu hanya sekedar sebuah ungkapan semu. Karena hakikatnya kebahagiaan seseorang itu bukan didasarkan pada apa yang dimilikinya, tetapi kebahagiaan seseorang itu adalah apa yang dirasakannya, dan rasa itu sangat kuat dipengaruhi oleh keyakinan. Baik. Nah, kemudian mengapa harus atas dasar akidah Islam? Juga karena akidah Islam adalah asas bangunan negara kaum muslim. Jadi daulah Islam itu adalah dasarnya harus akidah Islam. Sehingga apa? Sehingga penduduknya, masyarakatnya, dan seluruh penghuni yang ada di dalamnya menjadi penghuni, penduduk yang berpeluang untuk
beramai-ramai masuk ke dalam surga. Nah, dengan demikian maka tidak boleh kurikulum itu keluar dari dasar akidah Islam. Al-Quran mengingatkan kita, wala talbisul haqqo, jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Kenapa? Karena kalau dicampur adukan itu jadi mengotori. Nah ini, oh ini yang tadi ada ya. Nah. Ada isinya enggak? Ada. Ini gelasnya bening apa merah? Bening. Bening. Isinya? Air putih. Bening apa keruh? Bening. Nah, kalau ditambahin ini apa ini? Air putih. Air putih apa ya? Air keruh. Nah, coba kita tambahin ya. Kalau ditambahin, nah ini tetap bening apa keruh? Tetap bening. Kalau sekiranya ini dipenuhin dengan air ini, tetap bening apa keruh? Tetap bening. Nah, coba. Ini apa? Air hangat campur kopi. Nah, ini kopi ya, betul? Coba, ini bening apa hitam? Bening. Kalau ditambahin, dicampur antara yang hak dan yang batil. Coba lihat nih, ya. Apa jadinya? Jadi jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kenapa? Akibatnya jadi begini. Kalau masuk dalam pikiran, pikirannya jadi begini. Ya. Tapi bukan berarti kopi itu kotor pikiran. Karena kata Pak Salim, kalau di rumah sahabatnya kopi. Betul Pak Gus Salim? Tuh. Kalau di rumah, ya, sahabat setia yang mendampingi beliau adalah kopi. Ya. Ngopi itu kata orang Bogor, ngobrol pemikiran Islam. Betul? Betul. Ngopi. Nah, ya, jadi kira-kira sudah jelas mengapa tidak boleh mencampurkan antara akidah Islam dengan akidah yang lain. Sudah tergambar? Sudah tergambar belum? Sudah tergambar belum? Milih yang jernih apa milih yang tercampur? Pilihlah yang jernih sehingga pikiran, perasaan, perilaku kita cenderung menjadi pikiran, perasaan, dan perilaku yang jernih. Karena itulah yang akan menjadi penentu warna. Apa kata Al-Quran? Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah, celupkanlah pikiranmu, perasaanmu, perbuatanmu dengan sibghah Allah. Sibghah itu adalah sebuah pewarnaan. Bagaimana warna yang dikehendaki oleh Allah? Bagaimana warna yang dikehendaki oleh Allah? Warna yang jernih. Jernih dalam akidah, jernih dalam ibadah, jernih dalam amal soleh. Yeah. Baik. Jadi kira-kira ayah bunda, ustadz dan ustazah sudah tergambar belum mengapa harus akidah Islam? Sudah tergambar? Inilah. Oleh karena itu jangan sampai ada warna, maaf. Jangan sampai ada warna kopi yang masuk dalam pikiran anak-anak kita. Jangan sampai ada warna kopi yang masuk dalam perasaan anak-anak kita. Wong kita jaga yang jernih-jernih saja. Lingkungan hari ini siap untuk menuangkan kopinya. Sehingga apa yang terjadi? Warna pikiran, warna perasaan anak-anak kita adalah warna yang sangat dikhawatirkan, bukan lagi warna yang jernih, tapi warna yang hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita dengan hati yang jernih kembali
kepada kurikulum integral berbasis akidah Islam, dan itulah khairu ummah. Itulah konsep Islam yang sesungguhnya. Rasul itu tidak neko-neko dalam mengajarkan Islam ini. Sederhana sekali. Apa yang disampaikan oleh Allah? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dasar kurikulum dalam Islam itu tidak boleh ada yang lepas dari Al-Quran dan Al-Hikmah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ketika ada lafaz Alkitab wal Hikmah, maka Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Kalau ada kurikulum yang keluar dari basic itu, ini adalah sebuah kesengajaan untuk mengotori pikiran dan perasaan anak-anaknya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin ini diracuni pikiran dan perasaannya karena bergeser dari basic akidah Islam. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah kita jelaskan, ya. Nah, dari kurikulum integral berbasis akidah Islam inilah yang kita harapkan lahirnya generasi cemerlang, generasi khairu ummah. Generasi khairu ummah itu adalah generasi yang wajib kita lahirkan dengan sebuah celupan, sebuah pengajaran yang didasarkan pada dasar akidah Islam. Coba bayangkan, ya, apa yang terjadi hari ini. Orang bukan tidak berpendidikan tinggi, pendidikannya tinggi. Ada SD, SMP, SMA, sarjana dan seterusnya. Meskipun ada juga yang dipersoalkan keaslian ijazahnya. Betul? Ya, tapi katakanlah itu sebagai sesuatu saja, tidak usah diperpanjang, karena itu masuk dalam sebuah hal yang bisa jadi delik hukum. Orang yang mengatakan seperti itu sekarang diapain? Dipesantrenkan, ya, dipesantrenkan di pesantren NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Baik, nah kita lanjut. Nah, ini dia kurikulum sekolah tahfidz les khair ummah. Ini sebagian besarnya sudah disinggung tadi, ya. Mengapa harus berdasar akidah Islam? Kita akan lanjutkan saja, ya. Jadi, mengapa akidah itu sedemikian sangat mendasar? Karena ternyata memang penentu dari segala ketinggian, penentu dari segala kekuatan itu ternyata adalah akidah. Yeah. Kalau misalnya kita di gedung ini, gedung atau hotel Grand Imawan, betul? Ada berapa lantai? Ada berapa? Ada 15 lantai. Yeah. Kita berada di lantai keberapa nih? Lantai kedua. 15 lantai ini bisa tegak seperti ini, kira-kira apa yang menopangnya? Pondasi. Yeah. Setinggi-tingginya bangunan, yeah, sampai katakanlah 100 lantai ke atas, ternyata yang menopang itu adalah pondasi. Pondasi, yeah. Kira-kira pondasi itu nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Tidak nampak tapi sangat menentukan. Betul? Kalau ayah bunda, ustadz dan ustazah melihat pohon, pohonnya tinggi 20 meter, 30 meter. Nah, kira-kira pohon yang tinggi 20-30 meter itu bisa bertahan seperti itu dengan terpaan angin yang kencang, dengan hujan yang lebat, masih tetap bisa tegak seperti itu. Kira-kira yang menahan apanya?
akar. Ada yang menarik, ya. Tapi karena ini bukan kajian tafsir, coba saya akan tunjukkan saja. Coba dilihat dalam surah Ibrahim ayat 24, 25, 26, dan 27. Tentang perumpamaan yang diberikan oleh Allah terkait dengan kalimatan thayyibah dan kalimatan khabithah. Allah mengawali ayatnya dalam ayat 24 itu dengan sebuah ungkapan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Coba lihat, alam taro, ya. Ini kalau orang pondok pesantren itu mengatakan ini adalah lafadz istifham, ya kan? Ada lafadz pertanyaan, ya. Jadi apakah taro, alam, apakah tidak taro, kalian melihat, memperhatikan, mengamati. Kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah doroba. Doroba itu kalau dalam bahasa polosnya adalah memukul, ya kan? Makanya orang pesantren itu kalau menggunakan bahasa umum pesantren, mukul-mukul itu namanya dorob-dorob. Ya. Nah, kalau dalam pendekatan tafsir para ulama mengatakan penggunaan kata doroba dalam ayat itu adalah sebuah sentakan akal untuk bangun, hidup, dan memikirkan. Nah, itu. Jadi disentak. Nah, kalau misalnya ada yang mau tidur, nah ini namanya dorob, ya kan? Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Ya. Nah, seperti apa? Asluha sabitun. Akarnya itu, ya, akarnya itu dia tertancap kuat, tertanam kuat ke dasar bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya sampai ke langit. Nah, kata Pak Agus Salim tadi, mengapa harus akidah Islam? Karena itu yang akan mampu menjangkau sampai ke alam sana. Ya. Kalau bukan karena dasar akidah, tidak akan mampu menjangkau sampai ke alam sana. Ya. Nah, ini coba kita lihat, ya. Kita kembali. Nah, apa akibatnya? Ya, tukti. Nah, ini lanjutan dan seterusnya itu luar biasa. Kemudian di ayat 27 menariknya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit. Bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Coba luar biasa. Dengan kalimat itulah Allah meneguhkan orang yang beriman di dunia sampai ke akhirat. Nah, luar biasa. Jadi, mengapa kita harus melahirkan generasi-generasi khair ummah dengan dasar akidah Islam yang kokoh seperti itu? Karena ternyata hidup ini tidak berhenti sampai di sini. Kita akan sampai ke alam sana, dan pandangan kita itu jangan pandangan yang hanya berujung pada dinding-dinding tembok ini, karena ternyata perjalanan hidup manusia sangat panjang. Sampai ke alam akhirat, sampai ke surga dan neraka itu masih ada 14 tahap perjalanan yang harus kita lalui. Kita di alam barzah, kemudian yaumul ba'ats, kemudian nanti ada tiupan sangkakala, perjalanan menuju mahsyar. Di sana ada timbangan, di sana ada perhitungan, di sana ada laut, di sana ada kemudian sirat. Sampai ke ujung sirat sana masih ada perjalanan. Sampai kemudian ujungnya adalah surga dan neraka sebagai terminal akhir. Itu panjang sekali. Di dunia ini bisa dihitung, ya kan? Seberapa lama kita hidup? Kalau Pak Nasrul kemarin pengennya hidup 100 tahun, ya kan? Sekarang umurnya berapa, Pak? 40, 60 tahun lagi loh, hati-hati.
kalau sekiranya doanya diijabah, ya kan? Nah, kalau Pak Salim, ya kemarin pengennya 80 tahun, ya Pak ya, gitu. Berapa tahun umurnya sekarang Pak? 51, hati-hati Pak, lebih dekat lagi Pak. Nah, luar biasa. Nah, kalau Bu Nurmi kemarin 65, ya kan? Itu. Sekarang usianya kalau sudah 30, hati-hati, sudah lebih dekat. Jadi seperti itulah, ya. Kalau kita tidak tetap istiqomah dengan akidah ini, kita bakal merugi dan celaka. Baik. Nah, kita lihat. Nah, kurikulum integral berbasis akidah Islam. Jadi kalau kemarin-kemarin itu sebenarnya pembelajaran yang sifatnya sangat umum. Nah, kalau sekarang sampai akhir materi ini itu adalah KU banget. Nah, kira-kira khairu ummah banget. Inilah gambaran khairu ummah itu. Kalau yang kemarin-kemarin itu pembelajaran secara umum. Nah, menilai khairu ummah itu dinilai dari sini. Mulai hari ini, mulai materi ini dan seterusnya itu adalah khairu ummah banget, ya. Jadi menilai khairu ummah itu bukan dinilai dari gedungnya menjanjikan, tidak. Gedung itu hanya sebuah fasilitas. Sesungguhnya yang paling prinsip itu adalah dengan dasar apa dia dibangun, bagaimana materi pembelajarannya, bagaimana kepribadian ustadz dan ustazanya, bagaimana lingkungan pergaulannya, itu sesungguhnya, ya. Apa artinya gedung yang tinggi kalau diisi dengan kopi? Maaf. Maaf ya. Nah, ini saya mengungkapkan bahasa ini di sini, ya. Nanti kalau ada yang ngerekam dihapus saja karena kopi itu halal. Tadi sebagai sebuah perumpamaan saja, ya kan? Baik, ya. Kalau di ruangan ini kan semua ngerti, ya kan? Nanti kalau diupload, dikirim keluar sana, ini kok khairu ummah mengharamkan kopi? Enggak. Ini salah sambung. Betul? Nah, gitulah ya. Jadi apa yang terpenting? Yang terpenting itu adalah suguhkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita dengan suguhan yang jernih-jernih saja. Disuguhkan yang jernih saja, kadang-kadang masih tetap ada warna abu-abunya. Apalagi memang sudah dari awal bukan sekadar abu-abu, tapi malah hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ya. Nah, inilah khairu ummah itu. Nah, khairu ummah dengan kurikulumnya, ya. Ini jangan dicari di lingkungan khairu ummah kok pohonnya ke warna putih gitu ya. Nanti nggak ada dijumpai warna putih. Nah, ini sekedar sebagai sebuah permisalan saja bahwa ya, pohon yang harus kita tanam dalam diri kita dan diri anak-anak kita itu adalah pohon yang berwarna putih saja. Nah, jadi pertama ada yang disebut dengan kompetensi dasar atau kurikulum dengan kompetensi dasar. Kemudian ada kurikulum inti. Nah, ada kurikulum inti. Nah, inilah kurikulum yang kita harapkan untuk dapat membenahi, memenuhi, dan mengisi alam pikiran, alam perasaan semua kita dan anak-anak kita. Ya. Jadi basicnya itu ada. Kemudian ada kompetensi inti sebagai substansi dari sebuah pengajaran untuk mewarnai alam pikiran, alam perasaan, dan alam perilaku anak-anak kita. Nah, kemudian ada kompetensi penunjang. Penunjang untuk apa? Penunjang kesolehan dan penunjang kepemimpinan. Ya, jadi kembali ke apa yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia, yaitu menjadi abidus soleh dan khalifatullah fil ard. Jadi pendidikan itu adalah pendidikan yang harus berorientasi dalam rangka menyiapkan peserta didik kita dalam segala levelingnya untuk menjadi anak soleh dan menjadi pemimpin masa depan. Nah, kita lihat apa sih kompetensi dasar itu? Sederhananya, kompetensi dasar itu adalah Al-Quranul Karim. Yeah. Kompetensi dasar itu adalah kemampuan berbahasa. Nah, kemudian apa kompetensi inti itu? Intinya adalah
sakofa Islam. Jadi al-ulum asy-syar'iyyah, al-ulum as-saqafiyah, itulah yang menjadi kompetensi inti yang harus mewarnai, mengisi alam pikiran dan perasaan anak-anak kita. Kita lihat nah, ini dia. Jadi kompetensi dasar, kompetensi inti, dan kompetensi penunjang. Ada ekstra kurikuler sebagai sebuah pembelajaran keterampilan. Baik, tahfizul Quran, kemudian tahsinul Quran, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi kalau disederhanakan bahwa kompetensi dasar itu adalah kemampuan untuk akrab beria dengan Al-Quranul Karim, kemampuan berbahasa, baik itu kalau yang diadopsi oleh Khair Ummah adalah bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Mengapa bahasa Indonesia? Karena memang kita hidup dan berinteraksi dengan orang Indonesia. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Termasuk di dalamnya adalah bahasa dunia Islam. Termasuk di dalamnya adalah bahasa penghuni sorga. Luar biasa. Jadi kompetensi dasar itu adalah Al-Quran dan bahasa Arab. Kemudian kompetensi inti adalah sakofa Islam. Apa itu sakofa Islam? Yaitu ilmu-ilmu yang digali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sakofa Islam. Dan di luar sakofa Islam ada yang disebut dengan al-ulum al-alamiyah, yaitu ilmu-ilmu yang digali dari al-kaun, alam semesta, diri manusia, dan kehidupan ini. Itu yang disebut dengan al-ulum al-alamiyah. Nah, kemudian ada penunjang, ada sains. Secara sederhana, sains itu adalah sebuah olah pikir, olah produksi dari sebuah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sederhananya seperti itu. Itulah sains. Jadi sains itu adalah bagaimana mengelola dari bahan-bahan mentah yang diciptakan oleh Allah menjadi sebuah bahan jadi dengan sebuah peningkatan kualitas yang istimewa. Coba, apa yang kita sebut sebagai remote ini, sesungguhnya bahan bakunya itu semuanya diciptakan oleh Allah. Betul? Betul? Apa yang kita sebut sebagai teknologi yang tercanggih hari ini, itu tidak lebih daripada sebuah olah pikir, kemudian olah produksi yang dilakukan oleh manusia dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi apa? Jadi pesawat. Nah, seluruh komponen dan seluruh yang digunakan dalam pesawat yang kita sebut canggih seperti itu, kira-kira ada tidak bahan mentahnya itu yang dibuat oleh manusia, atau sesungguhnya itu hanya memanfaatkan semua ciptaan Allah kemudian dirakit, dibuat di dalam pesawat? Semuanya hanya pemanfaatan saja. Coba yang kita lihat sebagai lampu. Ini lampu. Lampu ini kemudian bisa bersinar, bisa bercahaya. Semuanya ini sesungguhnya adalah pemanfaatan dari apa yang bahan dasarnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah teknologi. Oleh karena itu teknologi itu bukan sesuatu yang harus digunakan untuk menggeser kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah, tapi hakikat dari teknologi itu adalah dalam rangka untuk lebih menegaskan tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya penghasil-penghasil teknologi itu paling dekat untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang memanfaatkan akal pikirannya untuk mengelola lebih lanjut apa yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk bahan dasar. Dan negara itu harus memacu agar dunia saintek itu menjadi dunia yang paling hebat dalam konteks kehidupan daulah Islam.
Jadi negara itu mestinya konsennya adalah pada kemampuan teknologi tercanggih. Dan teknologi tercanggih itu dalam sejarahnya itu selalu dimotori oleh dunia militer. Yeah. Dunia militer itu adalah dunia yang paling canggih dalam menemukan berbagai temuan-temuan saintek. Kenapa? Karena keinginan menjadi negara nomor 1. Dan Islam itu pernah menjadi negara nomor 1 sampai lebih dari 13 abad. Dan insya Allah ke depan kita juga harus berorientasi. Kita harus memiliki sebuah daulah yang dibangun di atas landasan akidah dengan kemajuan saintek yang super canggih. Siap? Siap. Siap? Siap. Kalau sekiranya semuanya sepakat kita punya masa depan dengan satu kepemimpinan yang dibangun dalam landasan akidah, maka kita akan menjadi sangat sederhana di ruangan ini. Kenapa? Amirnya sudah siap. Betul? Betul? Jadi tidak usah repot-repot cari amir. Ya kan? Ada 2 amirnya. Tapi kalau sama-sama dibaiat, satunya dibunuh. Makanya tidak usah kita membaiat di ruangan ini, karena nanti ada yang jadi korban. Baik. Nah, kemudian ada matematik, ada geografi, bahasa Inggris ini sebagai bahasa penunjang saja, karena sekarang ini lagi euforia tentang bahasa asing, ya kan? Nah, sekarang sudah hampir bergeser. Ada bahasa Mandarin, kemudian ada bahasa Jepang dan seterusnya. Ya. Tapi masih lebih dominan adalah Inggris. Ya. Baik. Nah, matematik. Nah, matematik ini apa? Untuk menyederhanakan bagaimana agar hidup manusia itu menjadi lebih sederhana. Ya. Kalau ruangan ini ukurannya sekian, kita mau buat di sini ada tempat duduk, di sini ada WC, di sini ada puskesmas, di sini ada. Maka itulah ruang yang akan menjadi bagian dari kerja matematik untuk bisa menghitung seberapa besar ruangan untuk ini, seberapa besar ruangan untuk ini, dan seterusnya. Kalau sekiranya Indonesia ini seberapa besar yang kita butuhkan untuk beras, seberapa besar yang kita butuhkan untuk pemenuhan susu dan seterusnya, itulah kerja matematik. Yeah. Seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan ketika duitnya banyak, itu juga kerja matematik. Yeah. Nah, kemudian ada geografi. Nah, geografi ini itu kalau di ruangan ini mau dibuat puskesmas, letaknya di mana? Kalau letak itu posisi dan letak itulah geografi. Kalau ukuran itulah matematik, ya kan? Nah, kemudian bahasa Inggris itu bukan supaya kita menjadi orang Inggris, tetapi biar dakwah ini sampai ke Inggris. Ya, biar raja dan ratunya semuanya masuk Islam karena dakwah sudah sampai ke sana. Baik. Nah, kemudian ada ekstrakurikuler, ada olahraga, ya, dan olahraganya itu ada senam, ada renang, ada memanah. Semuanya ini adalah merupakan olahraga yang direkomendasikan oleh Rasul. Ya. Nah, demikian juga berkuda, ya. Nah, ini kalau orang Makassar ini, terutama orang Turatea, paling suka makan kuda, ya kan? Bahkan jadi istimewa kalau ada kudanya. Alhamdulillah. Saya biasa kalau di tempat lain, saya katakan, ya, ini kalau kuda ini di Makassar itu tidak hanya sekedar, ya, pandai memacu kuda, tetapi juga pandai makan kuda. Ya. Baik. Nah, kemudian ada cooking, ya. Supaya apa? Membangun kemandirian. Apakah anak-anak putra-putri harus dilatih untuk pandai? Ya. Ya. Kemudian ada berkarya, ada berkebun. Ini bagian dari keterampilan. Baik. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Inilah basicnya itu, baik dasar, inti, penunjang, dan ekstrakurikuler semuanya harus berbasis akidah Islam, ya. Ini sepertinya rada lapar ya, sudah siang. Jadi dipencet-pencet tidak bunyi. Nah, ini dia, ya kan? Nah, kurikulum tahfidz ini malah loncat nih, ya.
Nanti sebentar kurikulum tahfidnya. Nah, ini kurikulum kompetensi dasar. Tadi sudah kan? Kemana? Oh, sekarang. Oh, udah. Baik. Jadi ini dasar filosofi kurikulumnya dengan dasar akidah Islam kita sudah bahas, dan selanjutnya kita masuk pada kurikulum dasar, yaitu kurikulum tahfiz khair ummah. Jadi ini sudah masuk pada kurikulum tahfiz khair ummah sebagai materi terakhir sebelum kita memasuki waktu duhur. Baik. Nah, ini adalah kurikulum dasar di khair ummah. Ini nggak bisa. Mau di ini dulu sebelum masuk sini. Ada yang mau ditampilkan? Enggak. Ini dilanjutkan aja. Nah, ini baik. Apa landasan urgensitasnya? Jadi apa kepentingan yang sedemikian besar anak-anak kita dan kita semua untuk akrab dan berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, kita lihat Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira." Jadi kita berinteraksi dengan Al-Quran, berakrab dia dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itulah kitab suci kita. Sekarang itu semua agama, semua agama sekarang berbangga dengan kitab sucinya. Coba aja disaksikan ini hari Ahad. Orang-orang itu dia ke gereja. Menyebut hari Minggu itu artinya ayo ke gereja. Jadi tolong dibiasakan tidak menyebut hari Minggu, karena itu sama dengan dakwanya mereka. Jadi Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jumu'ah, Yaumus Sabt. Itulah hari-hari kita. Itulah hari-hari kita. Sekarang ini di antara model pendangkalan akidah itu adalah melalui bahasa. Termasuk di dalamnya adalah Minggu. Domingus itu adalah tokoh yang paling dihormati dalam dunia Kristen. Nah, sehingga abadikan namanya menjadi sebuah simbol ajakan ke gereja. Jadi Minggu itu secara makna istilahi adalah yuk ke gereja. Jangan sampai mulut orang-orang Muslim ini terbiasa dengan kalimat-kalimat yang akan mendangkalkan akidah kita dan akidah anak-anak kita. Kita lihat, saya biasa menyaksikan di Bogor hari Ahad itu orang-orang mereka walantardo itu dia bangga dengan kitabnya, sengaja diperlihatkan ke kita, dan yang terlihat itu yang tertulis Alkitab. Alkitab itu yang tertulis Alkitab. Sebenarnya itu tidak pantas dia menggunakan kalimat itu, mestinya Bible saja. Tapi itu bagian dari kampanye mereka dan bagian dari dakwah mereka. Seringkali kita umat Islam itu merasa rada kurang percaya diri menyebutkan bahwa kami bangga dengan Al-Quran sebagai kitab suci kami. Nah, oleh karena itu di Khair Ummah, Mars Khair Ummah, itu kita sebut sebagai sebuah kebanggaan mengajari anak-anak kita Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Quran Imami. Kemudian
Al-mu'minun al-Ka'bah kiblati. Al-mu'minun ikhwati. Ya. Ya, jadi itu adalah sebuah himne yang kita lahirkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menanamkan kebanggaan kepada anak-anak kita bahwa dia itu bangga dengan Islamnya, dia bangga dengan kitab sucinya. Ya. Kenapa? Karena ada tren sekarang ini, seseorang itu merasa malu dengan identitas keislamannya. Padahal kita diperintahkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Kita itu diperintahkan untuk bangga dengan identitas kemusliman kita. Jadi kalau ayah bunda misalnya ya, para bunda nih ya, menggunakan jilbab yang syar'i, itu harus jadi bagian kebanggaan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kita akrab dengan Al-Quran, kita belajar tahsin, belajar tahfidz, alhamdulillah. Coba bayangkan kalau orang-orang di luaran sana dari golongan walantardo itu bangga dengan kitab sucinya, mengapa kita tidak bangga dengan kitab suci kita? Mengapa tidak? Ya. Dan tidak ada di kalangan para sahabat satupun kecuali mereka itu adalah ahlul Quran. Mengapa demikian? Karena orang yang akrab dengan Al-Quran, kata Rasulullah, itu adalah ahlullahi fil ard. Itulah keluarga Allah di muka bumi. Yeah. Nah, Pak Agus nih, Pak Agus Salim, kira-kira bangga nggak Pak disebut keluarga Allah? Bangga. Coba lihat. Bangga kalau kita menjadi keluarga Allah. Yeah. Jadi kalau apa namanya, ada orang yang tidak bangga disebut keluarga Allah, maka itu adalah orang yang pasti dasar akidahnya nggak bener, iya kan? Yeah. Nah, kita lihat apalagi urgensi. Nah, ini coba kita lihat. Kalau tadi itu ayatnya menyebutkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Akrab dengan Al-Qur'an itu jaminannya adalah ajran kabira. Dia akan mendapatkan ujrah, balasan yang sangat besar. Yeah. Luar biasa. Sampai-sampai saking besarnya, yeah, Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu dari Al-Quran, falahu hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu huruf itu akan dibayar dengan 10 pahala. Ya, bayangkan 10 pahala. Coba. Pahala yang diberikan oleh Allah itu, ayo coba. Itu diberikan oleh Allah di dunia apa disimpan dulu? Diberikan oleh Allah di dunia apa disimpan dulu? Disimpan dulu sebagai tabungan. Mengapa tidak diberikan kita di dunia ini? Mengapa, Bu? Mengapa? Mengapa pahala itu tidak dihadirkan di bumi saat ini? Mengapa? Sebagai bekal. Luar biasa. Bu, siapa namanya? Bu? Ibu Dahlia. Ibu? Ibu Dahlia. Dahlia. Makasih Ibu Dahlia ya. Jadi luar biasa. Jadi mengapa pahala itu tidak dihadirkan di muka bumi? Karena bumi ini terlalu kecil untuk menampung pahala. Tidak muat. Iya kan? Tidak muat. Ya. Coba kalau Nabi mengatakan dalam hadis mutawatir ya, kalau apa namanya, para ahli hadis itu, raka'atail fajri khairun minad dunya wa ma siwahuma. 2 rakaat salat qobliyah subuh itu pahalanya sudah lebih besar daripada dunia beserta isinya, ya kan? Coba bayangkan, ya.
Jadi kalau didatangkan pahalanya di dunia ini, budak dia doang yang dominasin. Kebagian yang lain nggak kebagian tempat, ya kan? Nah makanya alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nurul laka fil ardi wa sukhrul laka fis sama. Rajinlah kalian membaca Al-Qur'an karena itu adalah cahaya bagimu di dunia. Ya. Kemarin Ustadz Bayu menyebutkan ini adalah petunjuk, ya kan? Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Ya. Nah, wa sukhrul laka fis sama, dan dia adalah merupakan investasi, ya, tabungan bekalmu yang disimpan Allah di langit, ya. Jadi itu adalah tabungan, itu adalah investasi kita. Nah, kita lihat kemudian kita lanjut ya pada ini. Jadi bagaimana metode pembelajaran Al-Qur'an? Nah, ini. Metode pembelajaran Al-Qur'an itu adalah talaki. Talaki. Jadi talaki lafzian. Karena Al-Qur'an itu adalah merupakan sebuah lafaz-lafaz yang diturunkan oleh Allah, maka metode pembelajarannya itu harus talaki. Ya, jadi ditalaki. Jadi talaki itu apa? Intiqalus saut. Jadi memindahkan suara, ya. Minal ustad ila talamiz, ya. Jadi kalau bahasa praktisnya seperti itu. Yang namanya talaki itu adalah memindahkan suara. Jadi suara dari siapa? Dari ustad-ustazanya, ya. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya, itu namanya talaki, ya. Jadi mentalaki itu artinya memindahkan. Nah, sehingga ustadz dan ustazah di khair ummah, kebenaran juga yang diadopsi oleh kita itu adalah metode tahsin ummi. Metode tahsin ummi, bukan abi. Maka mengapa dalam diklat khair ummah umminya selalu lebih banyak? Karena salah satu diantaranya adalah terpanggil untuk belajar metode ummi. Nah, esok hari kita akan buat metode abi, ya, supaya abinya lebih semangat, ya kan? Ini. Nah, jadi metode yang kita gunakan itu adalah metode ummi. Mengapa pilihan itu? Karena lebih sederhana. Lebih sederhana. Jadi anak-anak kita lebih akrab, lebih familiar dengan metode yang lebih sederhana. Kalau dulu awal-awal, ya, termasuk yang dulu bapak saya sendiri sebagai guru ngaji, itu yang diadopsi adalah metode Baghdadiyah. Nah, kalau dalam bahasa Makassar itu lepura tengkana, oh, panjang itu ya, panjang itu. Makanya disebut kalau di kampung kami dulu, mau kemana? Mau lepu-lepu. Maksudnya itu belajar ngaji, ya. Nah, tapi disebutnya lepu. Lepu itu artinya alif, ya. Nah, gitu. Metode Baghdadiyah. Nah, kemudian baratengkana, bah, terus dikencangin suaranya. Kata bapak saya, kencangin suaranya, dikencangin, ya. Nah, jadi dikencangin, ya. Nah, sekarang itu sudah banyak ditinggalkan dan masuk pada metode, ada yang ikro, ada yang kiroati, ada yang ummi, kemudian ada yang metode syafi'iyah, ada yang metode maaf, ini salah jam, ini jam Bogor. Jadi rupanya belum dirubah ini. Bar, jam berapa Bar? Ini jam 11. Ini masih jam 11. Pikir saya waktu saya masih panjang lebar kali tinggi. Ternyata sudah sangat sempit. Waktunya sudah masuk duhur. Baik. Nah, ini luar biasa ya. Jadi inilah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jadi tasdiqun, ta'allumun, tahsinun, tahfidun, ta'limun, tadabburun, tafsirun, tafhimun, tatbiqun, tablighun. Nah, ini. Siapa yang hafal?
Coba saya bacakan 3 kali. Nah, siapa yang hafal nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Cepat makan. Baik, ayo coba. Ini 10 tak ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Tasdikun itu membenarkan dengan pembenaran yang pasti sampai pada tingkat yakin. Kemudian ta'allum itu artinya senantiasa mempelajarinya. Kemudian tahsinun, senantiasa memperbaiki bacaan kita ya. Tidak ada istilah terlambat, la ajuzu fi talabil ilm. Tidak ada istilah tua terlambat dalam mempelajari ilmu itu. Kemudian ada tahfidz ya, setelah tahsinnya bagus masuk dalam tahfidz. Jadi kita menghafalkan, kemudian ada taklim ya. Setelah kita menghafalkan, kemudian kita terus menerus taklim lagi, mengajarkan. Jadi sesudah kita mengilmui, sesudah tahsin tahfidz, kemudian taklim diajarkan ya. Paling tidak bagi ayah bunda yang sudah punya anak cucu ya, silahkan diamalkan ilmunya kepada anak cucu. Ingat bahwa madrasatul ula, ibu itu adalah sekolahan pertama bagi anak. Tapi ingat, wal ab mudiruha. Tetapi para ayah itu adalah kepala sekolahnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Hehehe, ke sekolahnya adalah ibu. Kata ibu, kepala sekolahnya adalah papa. Ya. Baik. Nah, kemudian tadabbur. Tadabbur itu artinya melakukan perenungan, penghayatan terhadap Al-Quran. Kemudian tafsir. Tafsir itu pendalaman terhadap arti makna dari Al-Quran. Kemudian tafhim. Tafhim itu memahami. Tadi dalam konteks pembelajaran potensi akliyah. Nah, disinilah di antara fungsi akal itu adalah tafhimus syai', memahami sesuatu, termasuk memahami Al-Quran. Kemudian tatbiq. Tatbiq itu mengimplementasikan, mengamalkan, ya. Nah, kemudian terakhir itu adalah tabligh, jadi mendakwakan, ya, mendakwakan Al-Quran. Yang bahasa kita kemarin itu adalah hamalatul Quran, jadi mengemban Al-Quran. Kalau bahasa polosnya itu hamil dengan Al-Quran, itu ya. Namanya hamalatul Quran, artinya hamil dengan Al-Quran. Jadi kalau ada ustadz, ya, ada mubalik, ada kiai, ini hamil Al-Quran ya. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran. Nah, itu namanya hamalatul Quran, berdakwah. Baik. Nah, saya kira kita tadi sudah diingatkan. Mohon maaf sekali lagi karena ini jamnya belum dirobak ya. Saya itu orang Makassar aslinya gitu ya, tapi seringkali juga disebut sebagai orang Jawa, ya kan? Kenapa? Karena memang kita itu, saya selalu memperkenalkan, saya berasal dari Solo, Sulawesi, ya. Jadi, oh ya, baik. Nanti tanya jawab dan seterusnya, insya Allah kita akan kumpulkan nanti di akhir sesi kedua ini, sesi terakhir. Kita akan memberikan porsi yang lebih panjang untuk membuka diskusi. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu adalah guru utama, abinya kepala sekolah. Jadi kalau abi tidak pernah datang untuk mendidik anaknya karena abi sibuk pelatihan di luar. Jadi kalau ditanya, abi kita kan kepala sekolahnya, kenapa tidak pernah ajar abi? Saya sibuk pelatihan di luar. Dan kepala sekolah pelatihan